Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali, yaitu masih seputaran tentang cara mengatasi suatu penyakit dengan cara pijat titik refleksi ya teman-teman. Jadi di sini saya berbagi berdasarkan materi dari buku lama yang saya miliki teman-teman. Jadi pengobatan dengan menggunakan pijat titik refleksi di zaman dahulu sudah banyak yang mengetahui ya teman-teman. Tetapi ada juga banyak juga yang belum mengetahui. Jadi di sini saya akan berbagi video berdasarkan panduan buku yang saya miliki teman-teman. Dimana video saya kali ini yaitu cara mengatasi rematik dengan melakukan pijat titik refleksi. Jadi sebelum kita melakukan pijat titik refleksi, kita harus menyediakan setik kecil atau tongkat kecil seperti ini teman-teman, sebagai alat bantu untuk melakukan pijat refleksi. Kemudian minyak di sini bebas, dimana minyak ini kita gunakan untuk mengolesi setiap kulit yang terdapat titik refleksi yang akan kita pijat agar tidak lecet. Kemudian air minum teman-teman, air minum di sini kita minum sebelum dan sesudah selesai melakukan pijat titik refleksi. Tujuannya untuk membantu peredaran darah, untuk membuang kotoran-kotoran serta toksin-toksin dalam tubuh ya teman-teman, melalui keringat, air kencing dan air besar seperti itu teman-teman. Jadi untuk melakukan pijat titik refleksi, setiap titik refleksi yang kita pijat itu minimal 3-5 menit. Kita lakukan setiap hari di waktu sempatnya kita, mungkin bisa pagi atau malam hari. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan berbagi video yaitu cara mengatasi rematik dengan pijat titik refleksi, yang mana titik refleksi yang harus kita pijat yaitu titik refleksi ginjal, saluran kencing, kandung kencing, kelenjar adrenal, kelenjar paratiroid, daerah refleksi metabolisme, pijat daerah refleksi sendi yang sakit. Jadi di sini ada keterangannya, pijat daerah refleksi sendi yang sakit, berarti apabila kita mengalami rematik atau sakit-sakit di sendi area lutut, berarti kita pijat di titik refleksi lutut. Begitu juga di titik refleksi sendi lainnya apabila merasa sakit seperti di bahu, siku atau pinggang, berarti kita tambahkan pijat titik refleksi tersebut. Oke teman-teman, lebih jelasnya langsung saja kita mulai pijat titik refleksinya. Saya akan sertakan gambar-gambar titik refleksi yang ada pada buku saya ini melalui video yang saya buat teman-teman. Oke, kita langsung saja. Baiklah teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pijat titik refleksi, kita olesi terlebih dahulu kulit yang kita miliki menggunakan minyak ya teman-teman. Yang mana yang kita olesi itu yaitu setiap daerah yang terdapat titik refleksi yang akan kita pijat. Jadi di sini saya akan memijat kaki kanan ya teman-teman. Kenapa kaki kanan? Karena ada titik refleksi yang tidak ada di kaki kiri namun ada di kaki kanan. Contohnya seperti titik lever teman-teman. Kalau titik jantung dia adanya di kaki kiri, tidak ada di kaki kanan. Namun ada titik refleksi yang
ada pada titik refleksi yang ada pada daerah kaki kanan, ada juga pada daerah kaki kiri. Oke teman-teman, apabila teman-teman mengalami rematik, jadi titik refleksi pertama yang harus kita pijat yaitu titik refleksi ginjal. Di sini teman-teman, di area tengah telapak kaki. Kita pijat sampai terasa sakit sehingga titik refleksi ini yang kita pijat memberikan reaksi pada saraf yang dimaksud teman-teman, sehingga bisa memberikan reaksi pada organ yang dimaksud. Oke, setelah kita melakukan pijat di satu titik ini, yaitu titik ginjal, selama 3-5 menit, kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, yaitu titik refleksi saluran kencing. Dia sekitaran sini teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan gambar yang saya sertakan pada video saya ini. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, titik refleksi kandung kencing. Dia ada di sekitaran sini teman-teman. Karena kalau ditarik garis lurus dia seperti ini, dia sampai ke atas ini. Jadi titik refleksi ginjal, saluran kencing, kandung kencing. Di sini juga masih ada saluran kencing atau penis teman-teman. Oke. Setelah tadi di sini titik refleksi saluran kencing, kandung kencing, kita pijat 3-5 menit. Kemudian kita lanjut lagi ke titik refleksi kelenjar adrenal. Dia letaknya sedikit di atas refleksi ginjal, namun agak dalam, sehingga kita harus memijatnya dengan kuat ya teman-teman, sampai terasa sakit. Kita tekan terus sampai 3 atau 5 menit. Lebih lama lebih bagus teman-teman. Jadi untuk melakukan penyembuhan atau pengobatan dengan pijat titik refleksi, teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Dan pengobatan dengan cara ini bebas dari efek samping teman-teman. Hanya saja untuk hasilnya setiap orang itu berbeda, tergantung dari kondisi tubuh serta tingkat kekerasan penyakitnya ya teman-teman. Hanya saja kalian jangan lupa sambil berdoa dan berusaha. Oke, setelah itu kita pijat kelenjar paratiroid. Dia letaknya di sekitaran sini, teman. Jadi untuk titik-titik yang saya pijat barusan ini terdapat juga pada telapak kaki bagian kiri. Kemudian kita lanjut refleksi metabolisme. Di sini ada lever, empedu, dan pankreas. Jadi titik refleksi lever itu adanya di telapak kaki bagian kanan. Dia di area sini teman-teman, sekitar sini. Pijat secara kuat-kuat teman-teman, sekitar 3-5 menit. Kemudian titik refleksi kandung empedu, kita masuk sedikit ke dalam sini teman-teman. Dia agak dekat dengan titik refleksi ginjal dan kelenjar adrenal.
Kemudian titik refleksi pankreas, dia ada di sekitaran sini teman-teman. Pankreas. Kalau di atasnya sedikit di sini, ini lambung, ini pankreas. Terus di bawahnya sini usus 12 jari. Jadi dia di sini teman-teman. Setelah kita pijat titik refleksi pankreas atau kelenjar ludah perut, kita lanjut ke titik refleksi sendi yang merasa sakit ya teman-teman. Suatu contoh, apabila kalian mengalami sakit bagian lutut, kalian bisa pijat di area ini teman-teman. Kalau kalian merasa sakit di area bahu, bisa pijat di sini teman-teman. Untuk bahu kanan. Kalau bahu kiri berarti di kaki kiri. Kalau di daerah sekitaran sini ini sendi siku. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Kalian lakukan secara rutin setiap hari sampai sakitnya sembuh. Nah, itulah teman-teman beberapa titik refleksi yang harus kalian pijat apabila kalian mengalami sakit rematik. Kalian lakukan secara rutin setiap hari ya teman-teman, sampai sakitnya sembuh. Mungkin demikian video singkat yang sempat saya bagikan. Semoga bisa menjadi tambahan referensi buat kalian untuk kesembuhan dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat dan salam sukses.